Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang perhatikan peta konsep dari materi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yang mana kalian lihat di gambar ini, itulah yang kita akan pelajari nantinya. Perhatikan baik-baik. A. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan, sedangkan benda mati tidak menunjukkan gejala kehidupan. Ciri-ciri benda tak hidup yaitu benda tersebut tidak mempunyai sifat kehidupan. Benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri benda tak hidup tentunya berlawanan dengan benda makhluk hidup ataupun dengan makhluk hidup. Ciri benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak mempertahankan jenisnya, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup. Suatu benda dapat dikatakan hidup jika memiliki ciri-ciri kehidupan yang dapat membedakan dengan benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bergerak, bernapas, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, memerlukan zat sisa, dan beradaptasi. Jadi, perbedaan antara benda tak hidup dan makhluk hidup adalah benda hidup atau organisme berkembang biak dan menerima rangsangan. Tumbuh dan bergerak bukan kriteria ilmiah untuk membedakan makhluk hidup dari benda tak hidup. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makan dan minuman. Tanpa makan dan minuman, makhluk hidup akan mati. Adapun benda tak hidup merupakan benda yang tidak dapat ataupun tidak mengalami proses hidup. Benda tak hidup tidak memerlukan makan atau minum ataupun minuman atau makanan. Jadi berbanding terbalik dengan makhluk hidup. Benda tak hidup tidak bernapas, tidak bergerak, dan tidak berkembang biak. Sedangkan yang makhluk hidup itu jelas bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Yang jelas kebalikan antara makhluk hidup dan tak hidup itu nampak. Kalau makhluk hidup bergerak, makhluk tak hidup itu tidak bergerak. Ciri sifat makhluk hidup. Kita menyambung yang tadi. Oke, yang pertama bernafas. Bernafas yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian B. Memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. C. Bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi. Bila seluruh tubuh atau sebagian itu bergerak ataupun berubah posisinya, maka benda tersebut bergerak. Ataupun kalau dia itu hewan, sedangkan tumbuhan yang dia dikatakan bergerak adalah perubahan. Yang aturannya dia pendek, ini menjadi tinggi. Aturan tinggi tumbuhan itu 7 cm, ini menjadi 14 cm. Jadi dikatakan bergerak itu bukan tumbuhannya jalan-jalan, tapi perubahan posisinya. Yang D. Peka terhadap rangsangan. Tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsangan. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Pada tumbuhan, daun putri malu bila dirangsang sentuhan akan mengalami rangsangan dengan menutup daunnya. Kalau pada hewan, ayam ketika fajar atau menyingsing, ayam tersebut akan berkokok. Kemudian kalau pada manusia jika diberi bau, dia akan menutup hidungnya ataupun bersin. Jadi itu peka terhadap rangsangan.
Yang selanjutnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah perubahan ataupun bertambahnya ataupun berubahnya volume ukuran makhluk hidup tersebut. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak ini ada cara berkembang biaknya secara kawin atau generatif dan secara vegetatif atau tak kawin. Kemudian yang terakhir adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan untuk mempertahankan diri. Jadi itu dia. Kita lanjut yang C, definisi dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan atau pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Jadi kalau bahasa kitanya, klasifikasi adalah pengelompokan ataupun pengkategorian yang kayak mana dikelompokkannya seperti ini. Oke, jadi pengklasifikasian itu adalah cara pengelompokan. Inti dari pelajaran materi ini ya udah pengelompokan makhluk hidup. Kita kelompokkan ya hewan itu seperti apa yang sama jenisnya, tumbuhan itu seperti apa, itu nanti kita selesaikan. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Itu dia. Jadi klasifikasi itu, kan kita tadi klasifikasi kita bilang pengelompokan. Dan dalam pengelompokan itu harus sesuai taksonnya. Sedangkan takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan. Oke. Untuk pengelompokan hewan itu kingdom, phylum, class, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan untuk tumbuhan itu pertama juga kingdom, kemudian yang keduanya divisi, yang ketiganya class, yang keempatnya ordo, kelimanya family, kemudian keenamnya genus, dan yang terakhir spesies. Perbedaan antara tumbuhan dan hewan adalah di bagian kedua. Kalau hewan dia phylum, sedangkan kalau untuk tumbuhan dia division. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Contoh klasifikasi makhluk hidup itu adalah yang pertama. Yang pertama berdasarkan ukuran tubuhnya. Contoh, tumbuhan dikelompokkan menjadi pohon, menjadi kelompokan bagian pohon, perdu, dan semak. Kemudian yang kedua, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Contoh, tumbuhan yang dikelompokkan menjadi tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, tumbuhan yang hidup di lingkungan basah, dan tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Itu dikelompok-kelompokkan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan manfaatnya. Contohnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat-obatan, tanaman sandang, tanaman hias, dan tanaman pangan ataupun sebagainya, itu dikelompokkan. Kemudian yang keempat, berdasarkan jenis makanannya. Kalau di yang jenis makanannya kita ambil contoh hewan. Contohnya hewan yang dikelompokkan menjadi hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan segalanya atau omnivora. Jadi kalau kita sebenarnya tujuan klasifikasi itu adalah pengelompokan yang sesuai dengan dirinya ataupun yang sejenis hampir sama dengan dirinya ataupun hampir sama dengan tumbuhan tersebut, hampir sama dengan hewan tersebut. D. Tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi ini banyak, bisa kalian baca sendiri. Kalau kalian membacanya nanti tekan aja pause baru kalian baca sendiri. Oke, karena di sini udah Ibu jelaskan. Yang E, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Selain memiliki tujuan, klasifikasi juga bermanfaat untuk kepentingan manusia. Adapun manfaat klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Kedua, untuk melihat hubungan kerabat antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Oke, contohnya dapat memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam ini. Bila ingin mengamati jantung dari anggota host,
Apakah kita akan membuka seluruh jantung semua jenis burung atau aves? Karena ingat ya, burung itu kalau bahasa ilmiahnya itu aves, bukan apes ya, bukan apes gitu, aves. Oke. Kemudian tentu itu tidak mungkin kita lakukan untuk membedah semua jantungnya. Jadi kita mengelompokkan, itulah dia kelompokkan burung-burung ataupun kelompokkan hewan-hewan yang bisa terbang. Ingat, meskipun pada kelelawar dan elang itu memiliki sayap, ya ataupun mereka bisa terbang di udara, tetapi dalam hal ini elang memiliki perbedaan yang tidak dapat menyusui melainkan bertelur, sehingga elang termasuk dalam kelompok apes ataupun burung. Jadi biarpun dia bisa terbang, belum tentu dia itu apes, dia itu tergantung. Makanya disinilah dia manfaatnya tuh. Dari manfaat klasifikasi itu kita tahu, oh bukan semua binatang yang bisa terbang itu dimasukkan ke dalam kategori apes. Ya, disinilah kegunaan dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi pengelompokan. F. Pengklasifikasian makhluk hidup. Pada awalnya, dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Menurut Carolus, tingkatan takson diperlukan untuk mengklasifikasikan yang berurutan dari tingkatan tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik di tingkatan yang terendah. Susunannya itu yang pertama kingdom. Kingdom itu untuk hewan dan tumbuhan sama. Kemudian susunan yang kedua, kalau untuk hewan itu phylum. Sedangkan untuk tumbuhan itu division. Kemudian yang ketiga, klasik sama seperti hewan dan tumbuhan. 4 ordo, 5 familia, 6 genus, dan yang terakhir spesies. Perbedaan kerajaannya ini kalau untuk tumbuhan yaitu dia itu division, sedangkan untuk hewan itu phylum. Dari tingkatan di atas ataupun yang udah Ibu jelaskan sebelumnya, itu bisa kita simpulkan jika dari spesies menuju kingdom maka taksonnya semakin tinggi. Selain itu, jika takson semakin tinggi maka jumlah organisme akan semakin banyak. Persamaan antara organisme akan semakin sedikit sedangkan perbedaannya akan semakin banyak. Sebaliknya, jika kingdom menuju spesies maka takson semakin rendah. Dan jika takson semakin rendah, maka jumlah organisme akan semakin tinggi, sedikit. Persamaan antara organisme akan semakin banyak, sedangkan perbedaannya akan semakin sedikit. Urutan takson atau taksonomi pada makhluk hidupnya itu dapat kita lihat seperti ini. Oke, itu ada bahasa Latin, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Kalau yang pertama kingdom itu dunianya, kalau bahasa Indonesia kita. Kemudian yang keduanya itu ada divisi atau phylum. Ingat tadi perbedaan antara divisi itu milik siapa, phylum itu milik siapa. Kemudian ada kelas, ada bangsa, ada suku, marga, dan jenis. Kalau bahasa Inggrisnya ada spesies, itu jenis, marga itu genus, suku itu family, order itu bangsa, kelas itu kelas, division ataupun divisi, phylum ataupun phylum, sedangkan kingdom itu dunia atau kerajaannya. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan dari ciri yang paling umum. Kemudian semakin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaannya itu semakin sedikit. Yang pertama A. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan klasifikasi tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Contohnya, 1. Organ perkembangbiakannya. Kemudian habitusnya, kemudian bentuk dan ukuran daunnya, dan yang terakhir cara berkembang biaknya. Kemudian kalau kriteria untuk klasifikasi hewan sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasi hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria sebagai berikut. Contohnya, saluran pencernaan makanannya seperti apa, kemudian kerangka, kemudian anggota geraknya itu seperti apa. Oke, untuk hari ini kita belajarnya sampai itu dulu. Kita lanjut besok determinan dan seterusnya. Oke,
Seperti biasa, setiap pertemuan itu ada penugasan. Penugasan kali ini ada 4 soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara benda tak hidup dan makhluk hidup, ataupun benda hidup dengan benda tak hidup. Yang kedua, jelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, jelaskan apa ini maksud dengan takson. Takson itu apa? Dan yang keempat, kalau kamu mendengarkan dari awal sampai akhir, ada kata-kata ataupun ada kalimat ataupun ada wacana yang selalu ibu ulang-ulang dari slide keberapa sampai slide keberapa, itu aja kata-katanya ibu ulang. Cari kata-kata itu, karena itu yang paling penting sebelum kalian selanjutnya itu pelajarannya itu kata-kata ataupun itu yang harus kalian pahami sebelum kalian melanjutkan kunci determinan. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ingat pesan ibu, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, jaga pola makan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian selalu semangat belajar di rumah. Walaupun di rumah kita tetap semangat menggunakan pelajaran ataupun memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam buat kita semua.